Halo, masih bersama saya. Ya, saya. Di sini saya akan menceritakan film. Daripada kalian menghabiskan token listrik, yuk lihat di channel ini. Monggo. Kali ini saya ceritakan film Bollywood tentang sebuah balas dendam yang turun-temurun belum kelar, yaitu film Son of Sardar yang dibintangi Ajay Dev sebagai Jasi, lalu Sonam Gesina sebagai Sukh. Yuk saksikan filmnya. Monggo. Nih tak kenalin Jasi yang masih tinggal di London. Saat di dalam sebuah bar, Jasi memperingatkan kepada seorang keturunan Sardar, jangan merokok sembarangan karena merokok bisa merusak kesehatan. Nah, saat itu juga ada geng motor yang tidak terima karena Jasi ikut campur dengan urusan mereka. Lalu pertengkaran pun terjadi. Nah, di sini aku heran ya, cuma di film India yang bisa melakukan pertengkaran seperti ini. Lalu datanglah Patan di tengah pertengkaran tersebut yang diperankan oleh Mas Salman Khan yang menolong Jasi. Lalu pemilik bar datang, yaitu Paman Patan, memberikan surat dari India yang isinya Jasi disuruh balik ke India untuk mengurus warisan di sana. Nah, karena Jasi heran, dia bertanya ke Paman Patan, kok bisa dia mendapatkan warisan di sana? Padahal ibunya tidak pernah cerita ke Jasi. Di sini paman menceritakan jika terjadi pembunuhan, yaitu Harjit Singh Randhawa, ayah Jasi, dengan Mahinder Singh Sandhu yang saling bunuh-membunuh. Nah, kejadian ini bertepatan dengan pernikahan Bilo, yaitu adik Sandhu, yang terbunuh oleh ayah Jasi. Dan setelah itu Bilo berjanji jika dia tidak akan menikah sampai menemukan keturunan Randhawa yang terakhir. Lanjut terlihat Bilo yang membatalkan sebuah pernikahan calon istrinya, yaitu Pami. Ternyata itu semua adalah rencana Pami agar Bilo datang dan menikahi Pami, karena Bilo terpaut dengan janjinya, yaitu tidak akan menikah jika dia tidak membunuh keluarga Randhawa yang terakhir. Saat Bilo pulang, ternyata ada tamu, yaitu Mittal, datang dari Delhi untuk melakukan kerjasama. Nah, di sini setelah penjamuan Mittal orangnya nggak sopan, hingga batas kesabaran Bilo terjadi di luar rumah. Karena adat rumah Bilo, tamu adalah raja. Dia tidak akan berbuat apa-apa pada tamu, tapi ketika Mittal keluar rumah, langsung Bilo mengajarnya. Lanjut, Jasi yang udah mudik ke India mencari kereta, dan di sini Jasi bertemu dengan Sukh, yaitu seorang mbak-mbak yang akhirnya akan merubah kisah hidup Jasi. Di sini Jasi berharap jika Sukh naik kereta bersamanya, karena Sukh mau ketinggalan. Lalu Jasi menolong Sukh. Ternyata malah kebalik, Jasi yang kini ketinggalan kereta. Karena kasihan, Sukh menarik bel kereta dan menghentikannya. Setelah itu akhirnya mereka bisa bersama di dalam sebuah kereta. Jasi pun mulai bercerita berlagak lucu di depan Sukh, tapi akhirnya Sukh pun asik dengan Jasi yang aneh gitu ya. Setelah itu mereka sampai di stasiun yang dituju. Nah, Sukh turun duluan dengan barang-barang yang dibawakan Jasi, tapi Jasi ketinggalan tasnya. Saat Jasi ambil tasnya, dia melihat kamera Sukh yang ketinggalan di kereta. Jasi mengambil kameranya sampai dia lupa dengan Sukh. Lalu Sukh dijemput Bilo. Setelah berpisah dengan Sukh, Jasi melakukan perjalanan sendiri mencari Gurdawa, yaitu sebuah desa tempat ayahnya tinggal. Ketepatan dia menumpang seseorang yang dia nggak tahu dia menumpang kepada siapa, yaitu Tony. Setelah dia memperkenalkan diri ke Tony, Tony pun sadar jika dia anak Randhawa yang terakhir yang dicari-cari oleh Bilo. Dan Tony menghentikan mobilnya di sebuah rumah, dan Tony keburu mencari peluru untuk membunuh Jasi. Ternyata Jasi dah naik kendaraan lain untuk sampai ke desanya, tapi Tony masih mengejarnya hingga gagal dan gagal lagi. Saat Jasi bertanya kepada seseorang untuk memberitahu mengurus tanah, dia malah disuruh bertemu Bilo. Setelah itu Jasi mencari Bilo, lalu dia bersembayang di dekat pohon, dan saat itu nggak sengaja bertemu Bilo di tempat itu. Dan akhirnya dia juga bertemu dengan Sukh. Nah, karena dia berteman dengan Sukh, Bilo menyuruh Jasi mampir ke rumah. Saat Bilo tahu ternyata dia adalah anak Randhawa, Bilo dendamnya semakin memuncak dan berencanakan membunuh Jasi di luar rumah. Tapi di sini Jasi masih belum sadar jika rumah itu adalah sarang dari keluarga Sandhu. Tapi lucunya di sini Bilo dengan segala cara ingin membuat Jasi keluar dari rumah.
Nah, di sini Jasi sudah tahu jika nyawanya terancam. Karena Jasi sudah tahu, dia selalu mencari alasan untuk tetap tinggal di rumah itu sampai dia bersandiwara terjatuh karena sebuah acar yang pecah yang membuat punggungnya sakit. Hingga sandiwara ini berlangsung seharian sampai dia membujuk Tony untuk memberikan jaket dan handphonenya. Setelah itu datang seorang polisi ke rumah Bilo. Polisi itu dapat laporan dari rumah Bilo jika Bilo mengurung seseorang dan menyiksanya. Nah, Jasi yang mendengar polisi datang, dia langsung keluar rumah dan meminta perlindungan polisi tersebut. Hingga polisi itu mengajak Jasi keluar dan mengantarkan ke sebuah gedung yang ternyata polisi itu tersebut kerjasama dengan Bilo. Di dalamnya sudah ada Bilo dan anak buahnya yang siap membunuh Jasi. Hingga setelah Jasi bercanda dengan Bilo, mereka pun kejar-kejaran dengan Jasi yang mencoba melarikan diri. Hingga akhirnya Bilo memanggil Jasi yang naik kudanya, dan ternyata kudanya namanya juga Jasi. Jadi kudanya Bilo ini namanya Jasi juga. Jadi si Bilo tadi memanggil kudanya untuk pulang. Lalu Bilo menembak kudanya yang membuat Jasi terbang dan bertemu dengan Sugh di atas rumah Bilo lagi. Dan Bilo lagi-lagi gagal membunuh Jasi yang masuk ke rumah. Dan karena bingung, Jasi ingin jujur ke Sugh tentang dia akan dihabisi Bilo, tapi selalu salah paham. Dan ternyata Sugh jatuh cinta pada Jasi. Sugh dan Jasi bertemu sambil melihat foto ayah Sugh, dan di sebelahnya ada nenek yang menceritakan jika memang anaknya mati karena permusuhan dan itu tidak akan bisa didamaikan satu sama lain sampai Jasi harus mati. Lah, setelah itu Bilo mengumpulkan orang di seluruh Gurdwara untuk menangkap Jasi. Karena di desa tersebut akan ada perayaan Lodi dan Bilo tak ingin Jasi lolos di kerumunan orang-orang tersebut. Di sini Pami membuat sandiwara pernikahan Sugh dan Bobby saat acara Lodi dimulai agar Bilo tertahan untuk mengejar Jasi. Lalu Bobby menolak pernikahan ini karena Bobby tahu Sugh cinta sama Jasi dan Bobby sendiri nggak mencintai Sugh. Lalu datanglah Jasi yang mabuk karena diajak minum Tony. Lalu Jasi mengatakan kepada mereka berdua jika mereka beruntung mendapat kebahagiaan cinta dan meyakinkan keduanya agar jangan bilang tidak kepada cinta mereka. Saat malam hari, Jasi dan Bilo bertemu. Bilo yang masih dendam akan selesaikan dendam kesumat itu meski Jasi tetap mencari jalan tengah untuk berdamai. Keesokan harinya, Jasi siap untuk pergi meninggalkan desa tersebut dengan bala tentara Bilo yang siap menghajar Jasi. Lalu perang pun terjadi seperti ini, lihatlah. Di tengah acara pernikahan Sugh dan Bobby, Pami menjelaskan jika Jasi adalah keturunan terakhir musuh dari ayahnya Sugh dan Bilo akan menyelesaikan pembalasan dendam yang selama ini ditunggu, dan Pami yakin Jasi akan mati. Karena kasihan, Pami mengatakan ke Sugh untuk menyusul Jasi karena Pami nggak mau Jasi mati tanpa cinta Sugh. Lalu Sugh datang dengan motor. Wuss. Di tengah pertempuran Jasi yang dikeroyok orang-orang Bilo. Di sisi lain Pami menghadang Bilo yang hendak pergi mengejar Jasi dan menjelaskan ke Bilo jika Sugh mencintai Jasi. Di tengah kota, Jasi dan Sugh berniat meminta izin ke Bilo. Karena Bilo sudah terlanjur emosi, Bilo gak peduli dengan apa yang dilakukan mereka berdua. Yang penting Bilo bisa membunuh Jasi dan tanpa ampun. Jasi dan Bilo duel dan tawuran pun terjadi. Hingga akhirnya sampailah mereka berkelahi di depan nenek Sugh yang pelupa itu. Tapi nenek Sugh ternyata masih mengingat kejadian 25 tahun yang lalu. Lalu nenek itu mengatakan,
Itu adalah kenangan yang menyakiti hati. Setelah Bilo mengatakan dendamnya ke keluarga Randawa, ternyata nenek itu nggak mau mengingatnya lagi dan dia sudah melupakannya dan memaafkannya. Dan nenek itu meminta Bilo melupakan semua dan akhirnya mereka berdua damai. Jessie menikahi Sue dan film ini pun bubar. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa menjadi tontonan lebih bermanfaat bagi kalian dengan cara klik tombol subscribe, like, share ya. Nantikan alur cerita film selanjutnya di channel Iki Video nih. Bye bye.